Ini jinjing petulak Kalimantan, ori Kalimantan, harga di sini 500.000. Kalau yang Jawa di sini 100.000. Ini contohnya teman-teman. Nah ini tidak takut lagi teman-teman, bahkan diangkat tidak gelabakan lagi. Kalau ini dimakan, nah ini sudah mulai jinak. Nah ini lihat teman-teman. Nah itu langsung mau dari tangan, jadi sudah tidak giras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berjumpa lagi di channel yang membahas tentang seputar hewan peliharaan. Untuk video kali ini teman-teman, yaitu bagaimana cara menjinakkan burung jinjing petulak teman-teman. Ini sudah 1 minggu di rumah teman-teman. Saya juga beli dari bahan karena ini bukan burung asli Indonesia. Jadi saya sulit untuk mendapat anakannya teman-teman. Karena saya lebih enak meloloh, selain gampang dijinakkan, terus gacornya itu lebih cepat teman-teman. Saya tetap merekomendasikan untuk teman, menyarankan agar supaya melihara burung apapun itu dari anakan teman-teman, jangan dari pikatan ataupun muda hutan, agar tetap lestari, indukannya tetap berkembang biak dan tidak cepat punah. Karena ini sulit untuk mencari anakannya, jadi saya terpaksa teman-teman untuk memiliki burung jinjing ini beli dari bahan, tapi saya ngambil yang trotolan teman-teman. Ini saya dapat di daerah sini harga 500 yang trotolan. Ini sudah 1 minggu teman-teman. Kalau yang baru nyampe di rumah ini kayak jet tempur teman-teman, nabrak sangkar sangat giras sekali. Nah sekarang ini sudah mulai jinak teman-teman. Bahkan saya memberikan jangkrik ini ke dalam, langsung ke paruhnya, langsung dimakan teman-teman. Jadi sudah mulai 80% jinak teman-teman. Ini lihat, ini kebelakangan. Nah ini teman-teman, ini dimakan. Nah ini sudah mulai jinak. Nah ini lihat teman-teman. Nah itu langsung mau dari tangan, jadi sudah tidak giras lagi. Nah pasti teman-teman itu bertanya, bagaimana cara penjinakan, kok bisa dari muda hutan kok cepat sekali dalam 1 minggu, kok bisa sejinak ini. Nah ini triknya teman-teman, saya langsung praktekkan ke teman-teman. Saya tidak hanya teori, video-video saya sebelumnya juga langsung praktek, karena saya tidak mau bikin video cuma ingin memikirkan konten aja, tapi kalau saya bikin video harus sukses dulu, harus bisa menjinakkan dulu. Ini buktinya teman-teman sudah jinak. Ini untuk masteran cendet dan cucak hijau. Untuk cendetnya ada di belakang, ada 6 ekor teman-teman, cuma yang 2 ekor masih mabung. Nah ini yang 3 ekor, yang 3 ekornya masih mabung teman-teman. Nah langsung saja, apa saja cara-caranya, ini langsung praktik teman-teman. Apa yang saya lakukan kok bisa jinak seperti ini saya langsung praktekkan. Jadi biar enak, teman-teman bisa menirukan, bisa mempraktekkan di rumah. Langsung ke inti prakteknya. Nah ini langkah pertama teman-teman. Langkah pertama, ketika teman-teman sudah beli jinjing petulak nyampe rumah, jangan langsung dikasih makan teman-teman. Jangan langsung dikasih makan, langsung dikerodong. Makannya itu keesokan harinya teman-teman. Gak usah dikasih ulat, cukup air saja. Tidak usah dikasih fur. Kalau fur yang jelas ini tidak akan makan. Kalau punya saya sudah mulai belajar makan fur. Keesokan harinya teman-teman harus dimandikan sampai basah kuyup teman-teman. Nah contohnya kemarin 1 minggu yang lalu saya praktekkan seperti ini teman-teman. Nah ini sudah mulai dimandikan, sudah mulai menikmati air yang keluar dari semprotan teman-teman. Kalau kemarin itu sangat giras, meskipun dimandikan seperti ini, burung ini sangat giras dan loncat-loncat sampai nabrak rujinya. Nah kalau sekarang sudah mulai menikmati teman-teman. Ini dimandikan sampai basah kuyup. Kalau sudah basah kuyup, teman-teman itu langsung dimainkan. Nah ini cuma contoh ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah mulai jinak. Jadi saya ini cuma mencontohkan, mempraktekkan bahwasanya kalau teman-teman beli dari trotolan nyampe rumah, langsung dikerodong, gak usah dikasih makan, cukup air. Keesokan harinya teman-teman itu harus memandikan sampai basah kuyup. Nah ini langkah yang kedua teman-teman. Langkah yang kedua, teman-teman harus mengajarin, ini kan dalam keadaan basah, ini tidak akan loncat. Kalau basah kuyup, ini ajarin interaksi untuk ngasih IF. Kalau saya IF-nya pakai jangkrik untuk mengajarin agar dia kenal sama pemiliknya dan tidak takut ketika tangan itu masuk ke dalam sangkar. Ini contohnya teman-teman. Jadi kalau udah basah kuyup, ini kan mengurangi geraknya burung karena basah. Jadi ajarin interaksi. Ini contohnya teman-teman. Nah ini ajarin makan gini teman-teman.
Nah, ini mungkin kenyang teman-teman. Ayo makan dulu. Nah, kalau udah sering kayak gini, nah ini. Nah, jadi akan makan. Nah, terus teman-teman harus sering interaksi seperti itu. Mandikan diwajibkan tiap hari. Terserah itu malam, pagi, sore, sesempatnya teman-teman. Yang jelas ini mandikan tiap hari kalau pengen 1 minggu jinak seperti ini. Karena kalau burung bahan, pikatan ataupun muda hutan di apapun itu, bukan hanya jinjing betulan, akan giras. Nah, tapi kenapa ini tangan saya masuk tidak giras? Karena saya sudah sering interaksi seperti demikian teman-teman. Nah, ini langkah yang kedua. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sebentar lagi langkah ketiga saya akan menjabarkan untuk teman-teman agar supaya burung ini cepat belajar makan fur. Nah, ini teman-teman, kalau ingin cepat makan fur seperti ini. Nah, ini kalau ingin cepat makan fur halus itu di atasnya dikasih kroto sedikit saja, gak usah dipencet, gak usah dipenyek. Yang penting belajar dulu. Nanti kalau misalkan udah mulai dimakan, krotonya habis, tinggal dipencet-pencet krotonya sampai basah, nanti akan tercampur dengan fur halus. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, ini mulai sudah, ini full kemarin teman-teman. Ini full, fur halusnya ini penuh, dicepuk, tapi sekarang sudah tinggal separuh karena sama saya diajarin dengan kroto. Nah, kalau sudah dimandikan ataupun sudah kering, burungnya ini dibiasakan taruh di lalu lalang keluar masuk orang teman-teman. Jadi biar dia tahu kalau manusia itu bukan ancaman bagi burung. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan pintu teman-teman. Nah, ini pintu. Ini dibiasakan taruh di sini. Nah, ini kan biasanya orang lewat, entah itu orang tua, kita, istri, anak. Nah, ini tidak akan takut. Nah, ini contohnya. Ini contohnya teman-teman. Nah, ini tidak gelabakan. Kenapa? Karena sudah dibiasakan dari nyampe rumah, dimandikan setiap hari, interaksi memasukkan jangkrik ke dalam, sudah jadi kebiasaan. Jadi burung ini tidak takut sama manusia, dan manusia bukan jadi ancaman lagi buat burung. Ini contohnya teman-teman. Nah, ini tidak takut lagi teman-teman, bahkan diangkat tidak gelabakan lagi. Kalau baru nyampe ini gelabakan, sangat giras teman-teman, sampai nabrak ke jeruji sangkar. Kalau sekarang no, sudah anteng. Nah, ini sudah anteng. Kenapa? Kalau misalkan kita itu terapinya, settingannya itu pas, tahu dengan karakter burung, maka untuk menjinakkan, bahkan menggacorkan burung itu tidak lama teman-teman. Ini jinjing petula Kalimantan, ori Kalimantan, harga di sini 500.000. Kalau yang Jawa di sini 100.000. Tapi saya ambil yang jinjing petula Kalimantan karena lebih rapat tembakannya. Ada yang bilang ini burung mesin jahit karena tembakannya hampir mirip dengan suara mesin jahit teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman. Cuma simple teman-teman, tidak ribet. Hanya segini settingannya untuk menjinakkan burung. Jadi tidak ribet, sangat mudah untuk menjinakkan burung agar tidak giras, bahkan sehat, makan fur, makan IF sangat lahap. Cukup seperti ini, hanya seperti ini teman-teman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga video ini, channel ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.